Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, malam ini kita boleh jumpa kembali, itu semua karena kemurahan Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita kembali agar kita boleh kuat dan menang di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Malam ini Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi juga setiap pendengar yang setia dalam renungan pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pada malam hari ini saya ambil di dalam Yakobus pasal 1, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita kembali. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, saudaraku yang kasih, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya ia tiada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadi kita oleh firman kebenaran, supaya kita dapat tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar tentang pencobaan, kata pencobaan yang terbayang, yang terlintas dalam pikiran kita adalah apa, saudara? Itu rasanya berat, rasanya tidak mengenakan, dan sangat menyakitkan, ya, dan seakan-akan memaksa kita untuk berjuang. Nah, sebagai orang percaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena apa, saudara? Bahwa pencobaan yang kita hadapi bukanlah pencobaan yang sangat di luar kemampuan kita. Kalau kita perhatikan di ayat 12 sini, saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, saudara. Ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, di sini kita bisa melihat, saudaraku yang kasih, pencobaan yang kita alami, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu pencobaan biasa, dikatakan gitu, yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, kalau kita lihat di atas ini, saudara,
Kalau seringkali kita mendengar tentang pencobaan, saudara, yang terbayang di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang sangat berat. Itu yang seringkali kita rasakan. Bukan hanya berat, seringkali tidak mengenakan. Siapa yang mau dicobai, saudara? Siapa yang mengalami satu masalah, saudara? Tentunya semua orang tidak ingin. Semua orang ingin menikmati enak-enaknya. Tetapi di sini kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut. Ya, dikatakan tidak perlu takut bila kita harus menghadapi berbagai pencobaan. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di sana dikatakan apa, saudara? Pencobaan-pencobaan ya yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan, saudara, kamu dicobai melampaui kekuatanmu sendiri. Nah, pada waktu, saudara, ingat, pada waktu kamu dicobai, katakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat saudara? Menanggungnya. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tetapi di balik pencobaan itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Nah, Yakobus menasehati kepada kita untuk tetap berbahagia. Mungkin ini adalah satu pertanyaan, dikatakan apa? Mengapa dikatakan orang berbahagia menghadapi pencobaan? Tapi firman Tuhan dikatakan menasehati kita supaya apa? Kita tetap bahagia sekalipun berada dalam pencobaan. Nah, bagaimana bisa? Umumnya orang-orang sekarang, saudara, umumnya orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang keadaannya baik. Betul, saudara? Kalau keadaan baik, mereka bahagia. Tetapi yang keadaan yang tidak baik, dia akan merasakan tidak bahagia. Karena orang bahagia, kalau dipandang sudut orang dalam dunia adalah keadaan baik, bebas dari masalah dan kesulitan. Tetapi di sini katakan apa? Bukan orang yang sedang dalam pencobaan. Ayat ini jelas, saudara, mengingatkan kepada kita kalau kita membaca hanya sepenggal-sepenggal saja, saudara. Di ayat Yakobus pasal 1 ayat 12 ini, kita tidak bisa menemukan kelanjutannya. Kita tidak akan menemukan satu kebahagiaan. Coba kita lihat kembali. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Coba lihat, perhatikan, ia akan menerima. Menerima apa, saudara? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini orang yang tahan dalam pencobaan, tahan uji dalam pencobaan, saudara, mereka akan menerima janji dari Tuhan. Dia akan menerima mahkota dari Tuhan. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat, jangan sepenggal-sepenggal, karena tentunya akan membingungkan. Nah, di sini jelas sekali saat dalam pencobaan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat dalam pencobaan kita berpikir bahwa Tuhan itu telah meninggalkan. Nah, ketika kita sedang dalam masalah pergumulan, seakan-akan pikiran kita ini berpikir selalu negatif. Tuhan tidak pernah mengingatkan, Tuhan meninggalkan. Padahal bila kita mau merenungkan sejenak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hikmat di balik apa, saudara? Pencobaan.
yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya dan mengajarkan kita untuk mengerti kehendaknya. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah dan bersyukurlah bila kita dalam pencobaan. Sebab apa artinya apa? Tuhan sedang memusatkan perhatian kepada kita dalam rancangan hal-hal yang besar di atas apa? Hidup kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan, agar kami tetap kuat di dalam pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi. Persoalan masalah yang hidup kami sedang hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Sebab itu pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami berbagai masalah, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu mempunyai rancangan-rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.